Assalamualaikum Pak Dela. Waalaikumsalam Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, selalu baik dan mudah-mudahan tetap baik. Bagaimana Pak Irfan sebaliknya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Jadi gini Pak Dela, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu nih mengenai tujuan dari supervisi, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai pendidik ya Pak ya. Nah, kira-kira adalah kelas mana yang akan digunakan untuk supervisi nanti Pak? Mungkin tetap kelas 9 Pak, sesuai kelas yang saya ampuh Ya. Kapan Pak kita melakukannya Pak? Hari Rabu ya Pak ya, tanggal 29 November 2023 Pak. Oke, sepakat ya Pak ya, kita akan laksanakan kegiatan supervisi itu di tanggal 29 November ya Pak? Insya Allah siap Pak Irfan. Baik Pak, nah lalu tujuan yang ingin Bapak capai itu dari kegiatan supervisi nanti itu apa Pak? Ya tentunya tujuannya saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi Pak dengan kelompok dan teman sejawat. Nah terus mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada saya Pak. Diskusi kepada saya dan kelompok lainnya gitu Pak, dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Pak. Ya baik. Jadi bagian mana yang nanti akan saya amati Pak Dela? Pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi Pak, di mana siswa mampu berdiskusi gitu Pak, mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya Pak dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi Pak. Karena selama ini siswa saya saat berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa saja yang mau berperan aktif Pak dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain seperti itu Pak Irfan. Nanti Bapak akan menggunakan strategi apa Pak agar murid Bapak itu bisa berperan aktif dalam diskusi dan mampu menyampaikan pendapat atau tanggapannya kepada kelompok lain Pak? Rencana saya Pak Irfan ya, saya akan mencoba menggunakan strategi yang membangun kemitraan Pak terhadap murid saya. Saya memberi nama strategi salah bukan masalah Pak. Di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mau Pak. Tidak mau mengungkapkan disebabkan karena murid tersebut takut salah. Sehingga dengan strategi salah bukan masalah ini saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya Pak. Nah harapannya setelah nanti kegiatan kegiatan praobservasi ini kira-kira apa Pak harapan Bapak itu? Ya tentunya harapannya Pak Irfan setelah murid-murid mendapatkan instruksi mereka bisa aktif dalam pembelajaran khususnya ketika berdiskusi mereka mampu berperan aktif Pak, berani menyampaikan pendapat dengan baik. Oke, baik Pak. Saya kira sudah cukup nih untuk kegiatan praobservasinya. Semoga nanti supervisinya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Pak Dela ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Irfan atas waktu dan bimbingannya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini menjadi manfaat bagi kita ya Pak, bagi kita bersama bersama untuk kemajuan kedepannya untuk pendidikan gitu. Sama-sama Pak Dela, siap ya Pak Dela. Sama-sama Pak Irfan. Assalamualaikum Pak Dela. Waalaikumsalam Pak Irfan. Alhamdulillah ya kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelum Pak Dela menjelaskan, nah saya tanya dulu nih bagaimana kabarnya hari ini Pak Dela? Alhamdulillah selalu sehat Pak Irfan. Pak Irfan sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Nah bagaimana perasaan Pak Dela setelah melaksanakan pembelajaran tadi Pak?
Ya tentunya alhamdulillah Pak, alhamdulillah perasaan saya itu sudah mulai lega Pak. Ya bahagia dan puas Pak karena proses berjalan dengan lancar dan baik Pak. Oke, menurut Bapak nih ya, apakah proses pembelajaran tadi itu sudah sesuai atau sudah berjalan dengan apa yang tadi direncanakan Pak? Alhamdulillah sesuai Pak dengan apa yang direncanakan. Hal-hal apa saja yang membuat Bapak merasa puas dan tidak puas nih dari kegiatan yang tadi sudah dilaksanakan Pak? Ya tentunya dalam suatu proses itu tentunya ada progresnya ya Pak Irfan Ya, yang betul. membuat saya merasa puas. Sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan Pak sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok Pak dan menunjukkan kepercayaan dirinya Pak dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain. Nah lalu yang membuat saya merasa tidak puas gini Pak Irfan, ada beberapa murid ya tetap ya Pak, kalau untuk masalah murid pasti ada yang belum mampu Pak menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Nah dia sibuk bermain sendiri gitu Pak Irfan. Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang apa ya berbeda dengan yang lainnya gitu Pak Irfan. Nah dari pengamatan Bapak tadi ya, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Pak? Mungkin untuk ketercapaian siswa tersebut ya Pak, sebagian sudah tercapai meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan Pak. Itu sebabnya saya yang belum memahami mereka Pak ya, yang memiliki perbedaan atau keragaman tersebut Pak. Nah sekarang apa yang menjadi kesulitan siswa Pak selama proses pembelajaran tadi Pak? Kalau saya lihat-lihat ya Pak Irfan, saya kesulitan yang menjadi kesulitan siswa itu tadi saat pembelajaran siswa membutuhkan alat peraga Pak yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan Pak. Oke, nah kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menjadikan alternatif untuk mengatasi kesulitan yang Bapak tadi sebut Pak? Mungkin saya akan belajar dengan guru senior Pak atau guru lain yang lebih mampu mengenai bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat Pak. Nah, agar keberagaman gaya belajar siswa saya lebih terpenuhi Pak sehingga berdampak pada hasil belajar. Hal-hal apa saja Pak yang dapat Bapak Bapak dapatkan dari kegiatan tadi Pak? Tentunya setiap kegiatan pasti ada manfaatnya ya Pak Irfan ya. Betul, saya mendapatkan banyak hal Pak. Di antaranya saya mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa Pak, agar mereka mampu berjalan dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Selain itu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama saya terapkan Pak, Pak. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya Pak? Bagaimana gitu Pak? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi Pak Irfan dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau betul, yang bagus, disebut Pak. RPP berdiferensiasi tadi Pak. Ya betul, bagus Pak. Baik Pak, saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang Mbak Dela tadi rencanakan terus kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya Pak Dela. Semoga kita selalu menjadi guru-guru yang mampu menuntun peserta didik kita. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Irfan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.